Semuanya karena salahku. Bab 551. Carson memandang Arila. Arila memandang Carson. Mereka saling memandang. Tetapi mereka saling memandang tanpa kata. Kamar pasien begitu tenang sehingga bisa mendengar detak jantung mereka berdua. Carson menatap Arila, menonton setiap perubahan ekspresi halusnya. Melihatnya tampak tenang, masih tidak berbicara dengannya. Carson berteriak, "Tamara." "Tuan Carson, aku di sini." Tamara yang tinggal di luar bangsal bergegas masuk, tetapi tidak berani mendekati Carson terlalu dekat, karena takut terbawa oleh kemarahan Carson. Namun, Carson masih menatap Arila dan tidak berbicara sama sekali. Tamara menyeka keringat dingin di dahinya dan dengan hati-hati menebak apa yang akan diminta tuannya melakukan sesuatu. Tamara mendongak dan diam-diam melirik Carson. Meskipun tuan sangat marah, tidak sulit untuk menemukan kekhawatirannya di matanya. Dalam sekejap, Tamara mengerti apa yang harus dilakukan. Dia dengan cepat berkata, "Tuan Carson, aku akan segera memanggil dokter." Carson memiliki banyak rasa sayang pada istrinya, dan orang-orang yang bersamanya juga mengerti. Jika tidak memanggil dokter untuk bertanya tentang situasi Arila, bagaimana Carson bisa merasa lega? Tetapi masih ada api di hatinya, dan dia tidak mau berbicara. Pada saat ini, orang-orang yang bersamanya akan memiliki peran penting. Penting untuk memahami pikiran besar Tuan dan menyelesaikan berbagai hal secara tepat waktu. Ketika Tamara pergi, bangsal kembali tenang. Tatapan Carson seperti paku, dan dia seperti dipaku di tubuh Arila. Lagi pula, dia tidak tahan dengan tatapannya, dan dia memalingkan wajah dari matanya dan menatap hatinya. Begitu dia menoleh, dia merasa bahwa mata Carson lebih tajam di dalam hatinya, yang membuat orang merasa seperti tertusuk jarum. Arila membuka mulutnya dan ingin memecah kesunyian, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Mungkin itu karena hatinya juga curiga bahwa Carson adalah seorang pembunuh. Meskipun dia terus mengatakan bahwa Carson tidak mungkin menjadi pembunuh ayahnya, tetapi masih ada keraguan di hatinya. Secara normal, karena kecurigaan ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Carson. Tidak tahu apakah akan bertanya padanya. Dengan cepat, Tamara datang dengan seorang dokter. Dokter melihat wajah Carson suram. Ketika dia berbicara, dia juga memiliki ketakutan. Nyonya Carson dan anaknya baik-baik saja untuk sementara ini. Sementara, mata Carson, mata dinginnya menatap kepada dokter. Berani menggunakan kata-kata seperti itu untuk menggambarkan situasi Arila bersamanya, tidak ingin ikut campur. Dokter tahu bahwa dia telah menggunakan kata-kata yang salah, dan dia buru-buru menambahkan. Nyonya Carson terstimulasi dan baru bisa berdetak normal janinnya. Kemudian biarkan dia mendapatkan pengobatan dan tidak perlu rangsangan lagi. Wanita hamil dan anaknya tidak akan terjadi apapun. Dokter menyeka keringat dingin yang keluar dari dahinya, lalu berkata lagi, "Untuk berjaga-jaga, tolong Nyonya Carson untuk tinggal di rumah sakit selama 2 hari." Mendengar ini, lalu mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang salah dengan anaknya. Tatapan Carson pulih menatap tubuh dokter itu, dan dia melihat wajah tanpa ekspresi dari tempat tidur rumah sakit itu.
Carson melambaikan tangannya dan memberi isyarat pada Tamara untuk mengantar dokter. Setelah mereka pergi, Carson berjalan ke sisi Arila dan duduk. Menghela napas lega dan kemudian melingkari lengannya ke lengan Arila. Dia berkata, "Aku yang tidak baik. Itu tidak baik untuknya. Dia tidak merawatnya dan membiarkan Albi mengambil keuntungan darinya." Arila seperti terkubur di dadanya. Tubuh dan pikirannya merasa aman dalam sekejap. Tidak lagi takut. Tetapi air mata mengalir tak terkendali. Jelas bahwa dia terjerat dengan pria lain. Jelas dia meragukannya. Tetapi Carson meminta maaf padanya. Arila menekankan wajahnya pada dada Carson. Dia berkata sambil mendesah, "Di mana sisi buruknya? Dia sangat baik, lebih baik daripada orang lain di dunia." Arila juga tidak tahu mengapa dirinya merasa sangat ragu. Juga tidak tahu mengapa itu sangat rapuh ketika melihat Carson. Sebenarnya tidak ingin menangis, tetapi tidak bisa mengendalikan air mata di depannya. Carson menepuk punggungnya dan memelototinya seperti anak kecil. "Baiklah, aku tidak masalah. Kalau begitu, kita tinggal di rumah sakit selama 2 hari. Sambil melihat kondisinya, kamu dan anak itu tidak boleh melakukan apapun, mengerti?" Magnetik rendah hati Carson dan suara lembut yang tak tertandingi terdengar hingga ke atas kepala Arila, membuat air matanya mengalir lebih deras. Bisakah dia bertanya pada Carson? Menanyakan padanya apakah dia yang membunuh ayahnya? Tapi dia tidak bisa bertanya. Carson sangat baik padanya. Bagaimana dia bisa meragukan Carson? Dia akan menemukan petunjuk dan menemukan pembunuh yang sebenarnya untuk membuktikan bahwa Carson bukan pembunuh yang membahayakan ayahnya dan dia juga tidak bersalah. Untuk waktu yang lama, Carson mengelus kepalanya dan mencium dahinya. "Arila, apakah kamu tidak ada yang ingin kamu bicarakan kepadaku?" Dia tidak tidur nyenyak semalaman, tapi dia bangun pagi-pagi untuk menemukan Ferdian, dan kemudian Arila dibawa ke rumah sakit. Ada tanda-tanda bahwa Arila memiliki sesuatu dalam hatinya, tetapi dia tidak mau memberitahu Carson. Katakan apa?" Arila tergagap. Apakah Carson tahu bahwa dia tahu apa yang ada dalam pikirannya? "Apakah kamu benar-benar belum?" Carson tanpa sadar menggenggam tinjunya. Dan kadang-kadang dia benar-benar ingin membunuh wanita kecil ini di tangannya. Sudah bertahun-tahun, Arila masih seperti itu. Dan semuanya tersembunyi di dalam hatinya. Dan dia selalu enggan untuk terbuka kepada Carson. Carson menekankannya berkali-kali. Dia adalah suaminya. Lelaki yang bisa dia andalkan seumur hidup. Tetapi dia tidak pernah ingin memberikan hatinya kepada Carson. Apakah itu tidak cukup dalam perlakuannya? Ya, bahkan jika dia tidak cukup baik, bahkan jika suaminya tidak memenuhi syarat, dia dapat mengatakan kepadanya apa yang dia butuhkan untuk dia lakukan. Tapi Arila tidak pernah mengatakan apapun dan menaruh segala sesuatu di hatinya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Arila menjilat bibirnya dan melarikan diri dari lengan Carson. Dia menoleh dan berbaring di ranjang. "Aku lelah dan ingin beristirahat sebentar." Arila melakukan ini sebagai topik pelarian yang sangat khas.
yang merupakan bukti lebih bahwa dia memiliki sesuatu. Tetapi dia tetap tidak ingin berbicara. Carson tidak dapat membuka mulutnya dan memaksanya untuk mengatakannya. Carson menatap punggungnya dan mengguncang tinjunya. Lalu dia pun berkata, "Baiklah, kamu berbaring dan beristirahatlah sebentar. Kalau ada sesuatu, panggil saja aku." Carson lalu bangkit, pergi keluar bangsal dan duduk di kursi yang ada di lorong. Dia tidak berada di bangsal bersama dengan Arila karena dia khawatir dia tidak bisa mengendalikan diri dan menjadi marah pada Arila. Dia tidak pernah kehilangan akal sehatnya seperti hari ini. Telah hidup bersama selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah memilikinya. Tidak bisa memahami perasaan hatinya. Perasaan ini sangat buruk, sangat amat buruk. Dia telah bertanggung jawab atas Sandoro selama bertahun-tahun, dan semuanya berada di bawah kendali perusahaannya. Tidak pernah ada kecelakaan dari luar. Belum lama ini, sebuah majalah terkenal di Amerika Serikat juga memiliki kata-kata mitologi untuk menggambarkannya dan mencatat peristiwa besar yang telah ia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun baginya, peristiwa besar yang nyata, yaitu di tahun-tahun ini, adalah masalah besarnya bersama Arila dan memiliki anak dari mereka berdua.